Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Kembali lagi di dalam Alkitab Menyapa, merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan bagi kita ayat 4 dan 5. Setelah itu nanti selesai renungan ini Bapak Ibu bisa membaca ayat selanjutnya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saya memberikan tema renungan pada malam hari ini, ketidaktaatan Achan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati dan bangsa Israel bersiap memasuki tanah perjanjian. Dan yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel agar mereka tetap taat kepada hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu dan mereka sudah sampai di sana. Mereka menghadapi permusuhan dari orang-orang Kanaan sehingga mereka terlibat di dalam pertempuran. Dan kalau kita melihat di pasal berikutnya Bapak Ibu, mereka mengalami kemenangan-kemenangan di dalam pertempuran itu. Dan Yosua membagi-bagikan tanah perjanjian sebagai warisan bagi kedua belah suku Israel. Dan di akhir dari kitab ini kita melihat pesan yang diberikan oleh Yosua kepada mereka agar mereka taat kepada Allah, setia beribadah kepada Allah. Bahkan Yosua memberikan teladan bagi mereka bahwa dia dan seisi rumahnya hanya beribadah kepada Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di dalam perenungan kita malam hari ini. Di pasal 6 kita melihat di sana orang Israel mengalami kemenangan. Mereka menghancurkan, merebut kota Yerikho. Dan ini karena kehebatan Tuhan, karena semata-mata Allah lah yang berperang bersama dengan mereka melawan Yerikho itu. Dan ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan itu bagi mereka. Tuhan yang berfirman kepada mereka, 6 hari mereka berkeliling sekali saja tanpa bersuara. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi kota Yerikho itu selama 7 kali. Dan pada saat dikatakan bersorak, maka mereka bersorak dan kota Yerikho itu mengalami kekalahan. Namun di pasal yang ke-7 yang barusan kita baca tadi, di mana mereka mengalami kekalahan Bapak Ibu. Kalau melihat secara jumlah, kota Ai itu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah orang yang ada di Yerikho. Mereka mengalami kekalahan, bahkan di antara mereka ada yang tewas 36 orang. Dan ini membuat mereka sangat tawar hati dan Yosua bersedih. Kenapa Bapak Ibu mereka mengalami kekalahan di dalam perang itu? Karena adanya ketidaktaatan yang dilakukan oleh umat. Dan ketidaktaatan ini di hadapan Tuhan sama dengan dosa. Ketika kita perhatikan, sebenarnya dosa ketidaktaatan ini hanya dilakukan oleh seorang saja, yaitu Achan. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk memusnahkan kota yang berhasil mereka kalahkan, bahkan segala isinya, Achan melanggar perintah itu dan mencuri barang-barang dari Yerikho. Akibatnya dia harus menanggung murka dan hukuman Tuhan. Meskipun demikian, hukuman yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel ini mungkin kita berpikir bahwa terlalu besar. Apalagi hukuman yang diberikan kepada Achan. Achan berserta dengan keluarganya dan segala harta bendanya, mereka dilempari batu, dibinasakan sampai mereka dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mendengar kisah ini tentunya mungkin kita merasakan bahwa Tuhan itu terlalu kejam. Dan kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada Achan? Perlu kita ingat dan membaca Bapak Ibu di dalam Alkitab, pelanggaran sekecil apapun sudah dianggap sebagai gugatan di dalam pemerintahan Tuhan terhadap manusia. Bagi Tuhan, dosa sekecil apapun itu adalah kecemaran yang harus dimusnahkan. Dan Bapak Ibu tentunya mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada kata yang terlalu keji atau terlalu kejam untuk dosa. Karena dosa itu memang keji dan kejam yang membawa manusia kepada penghukuman. Dan kalau kita melihat di sini bangsa Israel,
Kegagalan bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka mengalami kekalahan. Dan tapi ketika mereka rendah hati, mereka mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, maka mereka meraih kemenangan itu kembali. Dan ini mengajarkan nilai-nilai penting bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, bahwa jika bangsa Israel itu mewarisi tanah perjanjian serta mereka ingin di dalam masuk ke tanah Kanaan itu, maka mereka harus percaya dan menaati perintah Allah. Sama halnya juga bagi kita. Ketika kita ingin masuk di dalam kerajaan surga itu, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus, menaati perintah-perintah Allah. Dan Yesus pernah mengalami hukuman karena dosa. Yesus dihukum untuk menebus dosa dan kesalahan kita manusia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harusnya bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan mungkin dosa dan kesalahan kita lebih besar atau kecil daripada Achan. Lalu kenapa Tuhan tidak menghukum kita sama seperti Dia menghukum Achan? Itu adalah anugerah bagi kita saat ini. Kalau kita hidup di zaman Achan, mungkin sekalipun kita sehari melakukan dosa itu, kita tidak selamat, Bapak Ibu. Kita pasti dihukum mati. Namun karena Kristus yang telah datang ke dalam dunia mengampuni dosa kita, memberikan keselamatan itu bagi kita, maka saat ini kita hidup di dalam anugerah yang diberikan Allah itu bagi kita. Ini anugerah di dalam rencana Allah, bukan rencana manusia. Rencana baik Allah terhadap orang berdosa. Saya orang berdosa, Bapak Ibu orang berdosa. Dan demikian Bapak Ibu, baiklah kita sadar akan hal ini. Kita berjuang terus untuk hidup di dalam kekudusan, meninggalkan dosa-dosa kita dan tidak berbuat dosa lagi. Dan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh tidak susah menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Berikan hatimu kepada Yesus Kristus, percaya dengan sungguh kepadanya, hidup di dalamnya, dan nikmati sejatinya kebahagiaan di dalam Dia. Demikian renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.